berapa banyak dari kita yang sudah berusaha sekuat tenaga, tapi tetap merasa tak pernah cukup. Seakan rezeki itu menjauh setiap kali kita mendekat. Sampai akhirnya muncul bisikan halus di hati, apakah Allah sudah lupa dengan aku? Sahabatku, pertanyaan ini adalah pintu. Pintu menuju jawaban yang sebenarnya sudah Allah siapkan dalam Al-Quran. Ikuti perjalanan ini, dan mari kita temukan arti sejati dari rizki yang tak sekadar angka di rekening, tapi ketenangan di hati. Dukung terus konten Islami seperti ini. Insya Allah, setiap subscribe, like, dan nyalakan loncengnya, semoga bernilai ibadah dan menjadi amal jariah yang tak akan pernah putus. Pernahkah kamu merasa seperti berlari tanpa henti mengejar sesuatu yang tak kunjung kau dapat? Siang dan malam kamu bekerja, pikiran penuh strategi, hati penuh hitungan. Namun anehnya, apa yang datang selalu terasa kurang. Seakan-akan rezeki itu lari lebih cepat darimu. Dan semakin kamu mengejarnya, semakin ia menjauh. Bayangkan sebuah sungai yang mengalir jernih di pedesaan. Airnya tidak pernah meminta siapapun untuk datang, tidak pernah berteriak agar disendok. Ia hanya mengalir, tenang, tidak tergesa-gesa, namun selalu sampai ke muaranya. Bukankah rezeki seharusnya seperti itu? Ia punya jalannya sendiri. Ia tahu di mana harus berhenti, dan ia tidak akan pernah salah alamat. Namun kita sering lupa. Kita cemas rezeki tak akan datang, takut peluang hilang, khawatir pintu tertutup. Maka kita berlari dengan napas terengah-engah, seolah semua bergantung pada hitungan kita sendiri. Dan saat hasilnya tak sesuai harapan, kita bertanya-tanya dalam hati, apakah Allah lupa padaku? Pertanyaan yang menusuk, tapi sesungguhnya lahir dari hati yang sedang letih. Padahal, ada sebuah rahasia yang sering kita lupakan. Rahasia yang mampu mengubah kelelahan menjadi ketenangan dan kegelisahan menjadi keyakinan. Rahasia itu bukan pada seberapa cepat kita berlari, bukan juga pada seberapa cerdik kita menghitung. Rahasia itu terletak pada seberapa dalam kita bersandar kepadanya. Karena ketika hati kita tenang, dunia berjalan dengan irama yang indah. Kita berhenti menuntut, tetapi mulai menerima. Kita berhenti mengejar dengan cemas, tetapi mulai menarik rezeki dengan sikap tunduk dan percaya. Dan anehnya, saat hati mulai tenang, pintu-pintu yang dulu tertutup perlahan terbuka. Seperti fajar yang tak pernah terlambat datang, seperti malam yang selalu hadir tanpa diminta. Begitu pula rezeki, ia memiliki janji, dan janji itu tidak pernah diingkari oleh Dia yang Maha menepati janji. Ada satu janji indah yang sering kita baca, tetapi jarang benar-benar kita resapi. Janji itu ibarat pelita di tengah gelapnya hati yang dihantui rasa takut akan kekurangan. Allah sendiri yang mengucapkannya dalam firman-Nya. Janji ini bukan sekedar kata-kata penghibur, tetapi kepastian yang menenangkan jiwa siapapun yang percaya. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia akan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Sesungguhnya Allah akan melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sungguh, Allah telah menetapkan ukuran bagi segala sesuatu. Ayat ini seperti embun di pagi hari yang membasuh hati yang kering. Ia turun lembut, menyegarkan, dan menghidupkan kembali jiwa yang hampir putus asa. Pesan ayat itu jelas. Rezeki bukan semata-mata hasil kerja keras, tetapi buah dari hati yang menjaga takwa dan langkah yang penuh tawakal. Bertakwa berarti sadar bahwa setiap detik kita hidup dalam pandangannya, sehingga setiap pilihan dijaga dari yang haram dan yang sia-sia. Sementara tawakal bukan berarti pasif atau diam, melainkan melangkah dengan tenang, meyakini bahwa hasil akhirnya sudah Allah tetapkan dengan sempurna. Ketika takwa dan tawakal berpadu, hati menjadi tenang. Tidak lagi resah jika hasil belum terlihat, tidak lagi panik ketika rencana berubah. Karena ia yakin, setiap langkah sudah dihitung oleh Allah. Dan dari keyakinan itu, lahirlah sebuah magnet yang tidak terlihat.
magnet yang membuat pintu-pintu rezeki terbuka satu persatu. Kadang melalui peluang kecil, kadang melalui tangan seseorang yang datang menolong, kadang dalam bentuk ide yang tiba-tiba muncul di malam yang sunyi. Rezeki memang punya janji, dan janji itu tidak pernah dikhianati. Saat kita bertakwa, Allah menjanjikan jalan keluar dari kesempitan. Saat kita bertawakal, Allah menjamin kecukupan. Sungguh, janji Allah lebih pasti daripada segala rencana manusia. Dan ketika hati mulai percaya, saat itulah kita berhenti merasa sendirian di tengah perjuangan hidup. Banyak orang mengira rezeki itu semata-mata uang, lembar rupiah di dompet, saldo rekening yang bertambah, atau rumah megah yang berdiri kokoh. Tapi, bukankah sering kita temui orang yang bergelimang harta, namun hidupnya terasa hampa? Tidurnya gelisah, keluarganya retak, hatinya selalu haus meski dompetnya penuh. Itu tandanya, rezeki tidak selalu berbentuk materi. Coba bayangkan, seorang ayah sederhana yang setiap sore pulang ke rumah kecilnya. Begitu ia membuka pintu, anak-anak berlarian menyambut, istrinya tersenyum hangat menyajikan teh. Tidak ada kemewahan, tidak ada saldo besar di bank, tapi ada ketenangan yang membungkus setiap sudut rumah. Bukankah itu rezeki? Bahkan lebih mahal dari segudang harta yang tak memberi damai. Rezeki bisa berupa kesehatan, saat tubuh kuat untuk beribadah, untuk bekerja, untuk berlari bersama anak-anak di halaman. Rezeki juga bisa berupa waktu. Ada yang diberi kesempatan panjang untuk memperbaiki diri, ada pula yang diberi sedikit waktu, tapi penuh keberkahan. Dan ada rezeki yang sering kita lupakan, rasa syukur. Dengan syukur, yang sedikit terasa cukup, yang cukup terasa melimpah, dan yang melimpah jadi semakin berkah. Al-Quran mengingatkan dalam surah Ibrahim ayat 7, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Ayat ini adalah kunci rahasia. Rezeki sejati tidak diukur dari angka, melainkan dari rasa syukur yang terus menambah nikmat, bahkan ketika secara kasat mata terlihat sederhana. Maka, jangan pernah mengira rezeki hanya datang lewat transfer bank. Senyum yang tulus, doa orang tua yang ikhlas, sahabat yang setia, kesehatan yang sering kita abaikan, semuanya adalah rezeki. Dan saat kita mulai menyadari itu, hati akan lebih mudah merasa cukup, meski dompet kadang masih tipis. Karena rezeki sejati bukan tentang berapa banyak yang kita genggam, melainkan berapa dalam hati kita bisa merasa tenang. Setiap rezeki yang datang, baik besar atau kecil, adalah ujian. Aneh, bukan? Kita sering mengira ujian hanya datang lewat musibah. Padahal, nikmat yang melimpah juga bisa jadi ujian, bahkan lebih berat. Sebab tidak semua orang mampu bersyukur ketika dilimpahi, dan tidak semua orang bisa bersabar ketika dicoba dengan kekurangan. Ketika rezeki terasa seret, Allah sedang mengajarkan sabar. Sabar menahan diri dari mengeluh, sabar tetap bekerja keras tanpa putus asa, sabar menjaga hati agar tidak iri pada orang lain. Sabar bukan pasrah tanpa usaha, melainkan tetap melangkah dengan yakin meski jalan terlihat sempit. Dalam sabar, ada pahala yang tidak ternilai, karena Allah sendiri yang berjanji bersama kesulitan selalu ada kemudahan. Sebaliknya, ketika rezeki melimpah, Allah sedang menguji syukur. Syukur bukan hanya ucapan Alhamdulillah, tapi terlihat dari cara kita menggunakan nikmat itu. Apakah harta digunakan untuk kebaikan? Apakah ilmu dibagikan? Apakah waktu luang dimanfaatkan untuk mendekat kepadanya? Syukur adalah tanda bahwa hati tidak diperbudak oleh nikmat, melainkan menjadikan nikmat sebagai jalan menuju Allah. Ujian sabar dan syukur ini sering kita alami tanpa sadar. Kadang Allah sempitkan pintu agar kita belajar bersandar hanya padanya. Kadang Allah luaskan pintu agar kita belajar berbagi. Dua-duanya adalah bentuk kasih sayang. Karena Allah tahu, jiwa yang terlalu lama dimanjakan nikmat bisa lupa. Sementara jiwa yang terlalu lama dibiarkan lapar bisa hancur. Maka Allah adil,
memberi kita ruang untuk tumbuh melalui sabar dan syukur. Keseimbangan inilah yang membuat hati kokoh. Ketika sulit, kita belajar sabar. Ketika lapang, kita belajar syukur. Dan keduanya menuntun kita pada derajat yang lebih tinggi. Ridho, yaitu hati yang tenang menerima segala ketentuan Allah, yakin bahwa setiap nikmat maupun cobaan adalah jalan pulang kepadanya. Ada satu jenis rejeki yang sering terlupakan, padahal nilainya melampaui semua harta dunia. Itu adalah rejeki berupa iman dan kedekatan dengan Allah. Karena seberapapun kita kaya, seberapapun kita sehat, kalau hati jauh dari Allah, semua terasa kosong. Tapi sebaliknya, meski tubuh lemah dan harta sedikit, jika hati dekat dengan Allah, hidup terasa penuh cahaya. Rejeki terbesar bukanlah mobil mewah, rumah megah, atau saldo rekening yang menumpuk. Rejeki terbesar adalah ketika Allah masih memberi kita kesempatan untuk sujud, untuk menangis dalam doa di sepertiga malam, untuk merasakan tenang setiap kali namanya disebut. Betapa banyak orang berlari mengejar dunia, tapi kehilangan waktu untuk menenangkan jiwa. Bayangkan nanti, ketika semua harta yang kita kumpulkan ditinggal di dunia, keluarga yang kita cintai tidak bisa menemani masuk kubur, hanya amal dan iman yang menjadi teman perjalanan. Disitulah kita akan benar-benar sadar bahwa rizki sejati adalah hubungan kita dengan Sang Pencipta. Dan setiap nikmat yang kita punya hanyalah titipan untuk mengantarkan kita pulang. Maka, mari mulai hari ini kita ubah cara pandang. Jangan lagi ukur rizki hanya dari tebal tipisnya dompet, tapi lihatlah dari damainya hati, sehatnya tubuh, utuhnya keluarga, dan dekatnya jiwa dengan Allah. Karena itu semua adalah nikmat yang tidak bisa ditukar dengan angka. Sahabatku, ingatlah satu hal. Rizki terbesar dalam hidup adalah Allah sendiri yang masih memberi kita kesempatan untuk mengenalnya. Jangan sia-siakan. Dekatlah kepadanya selagi masih ada waktu. Karena semua yang kita cari di dunia ini, pada akhirnya, hanyalah jalan untuk kembali padanya.